Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maghrib bin Ramadan dengan NIM F5512414. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya yaitu daur ulang sampah. Nah, pengertian daur ulang sampah. Daur ulang adalah suatu proses untuk mengembalikan limbah-limbah atau bahan-bahan yang sudah tidak berguna menjadi berguna kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan seluruh bahan atau bahan tertentu saja yang akan diolah kembali. Nah, tujuan daur ulang sampah. Tujuan daur ulang sampah adalah untuk mengatasi penumpukan berbagai jenis sampah yang sudah menjadi masalah bersama di seluruh dunia. Nah, ini kita bisa lihat contoh-contoh sampah yang bisa didaur ulang. Yang pertama itu ada plastik, yang kedua kaca, yang ketiga kaleng logam atau metal, yang keempat itu kertas, yang kelima itu minyak bekas, yang keenam itu sampah organik. Nah, plastik. Plastik sampah yang bisa dimanfaatkan kembali material sisanya seperti botol, plastik, kantong plastik, dan beberapa material plastik lainnya. Contohnya seperti dijadikan produk kerajinan atau dicacah menjadi biji dan palet plastik. Yang kedua itu kaca. Kaca dapat didaur ulang menjadi kristal kaca untuk dimanfaatkan menjadi benda berharga. Tidak seperti bahan plastik dan kertas, kaca menjadi salah satu bahan yang hanya mengalami penurunan kualitas secara minimum setelah didaur ulang. Yang ketiga, kaleng logam atau metal. Kemasan kaleng minuman ringan, buah dan makanan kaleng bisa diolah kembali dan dijadikan barang berguna. Sama seperti kaca, logam dapat didaur ulang berulang kali tanpa mengubah kualitasnya. Yang keempat itu ada kertas. Contohnya HVS, koran, kardus, dan majalah bisa dimanfaatkan sebagai produk daur ulang kertas, seperti kertas atau tisu toilet, serbet, karton, dan sebagainya. Sayangnya, kertas hanya dapat didaur ulang beberapa kali sebelum dianggap sulit untuk didaur ulang. Hal ini karena serat di kertas akan semakin pendek dan produk hasil kertas daur ulang akan cenderung terus menurun kualitasnya. Yang kelima itu ada minyak bekas. Daripada dibuang sembarangan, bisa juga diproses agar lebih bermanfaat oleh ahlinya, seperti dijadikan bahan baku CPO, biodiesel, pengganti solar. Yang keenam, terakhir sampah organik. Meskipun dapat terurai secara alamiah di alam, namun apabila kuantitasnya banyak dan tidak diperlakukan dengan benar, bisa mempengaruhi kondisi lingkungan hingga menimbulkan dampak negatif. Terdapat banyak cara tepat mengolah sampah organik seperti pengomposan, vermicomposting, biogas, lubang biopori, juga sebagai pakan lalat BSF. Nah, ada beberapa cara daur ulang sampah. Yang pertama itu pemilahan dan pemisahan. Mulailah dengan memilah dan memisahkan sampah Anda. Identifikasi jenis sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas, plastik, logam, kaca, dan bahan organik. Pisahkan sampah berdasarkan jenisnya dalam wadah yang terpisah. Yang kedua, edukasi dan kesadaran. Cara kedua dalam daur ulang sampah adalah edukasi dan kesadaran. Tingkatkan kesadaran tentang pentingnya daur ulang di kalangan masyarakat, edukasi diri sendiri, dan orang lain tentang jenis sampah yang dapat didaur ulang dan manfaatnya. Yang kedua, menggunakan kontainer daur ulang. Cara ketiga dalam daur ulang sampah adalah menggunakan kontainer daur ulang. Pastikan Anda memiliki wadah yang tepat untuk mendaur ulang sampah. Gunakan kontainer atau kantong terpisah untuk menyimpan bahan daur ulang seperti kertas, plastik, logam, dan kaca. Yang keempat, mendaur ulang di pusat daur ulang. Cara keempat daur ulang sampah adalah mendaur ulang di pusat daur ulang. Cari tahu di mana pusat daur ulang terdekat berada di wilayah Anda. Serahkan bahan daur ulang yang telah dipisahkan ke pusat daur ulang yang sesuai. Nah, yang terakhir, mengikuti panduan dan peraturan setempat. Cara daur ulang sampah yang terakhir adalah mengikuti panduan dan peraturan setempat. Perhatikan panduan dan peraturan yang berlaku di wilayah Anda terkait daur ulang sampah. Beberapa daerah mungkin memiliki sistem pemilahan dan pengumpulan yang spesifik. Nah, ada juga manfaat daur ulang sampah. Yang pertama, mengurangi lahan dan ruang di TPA sehingga penumpukan dan timbunan sampah di TPA dapat diminimalisir. Yang kedua, peluang bisnis dan menghasilkan uang tambahan bagi banyak orang, seperti bagi bank sampah, pelapak
peluang bisnis dan menghasilkan uang tambahan bagi banyak orang seperti bagi bank sampah, pelapak sampah, dan beberapa informal sektor lainnya. Memberikan lapangan pekerjaan kepada siapa saja yang memiliki kendala terkait pendidikan tertentu. Keempat, meningkatkan kesejahteraan sosial karena lapangan pekerjaan semakin terbuka lebar. 5. Melatih dan membiasakan diri untuk mengelola sampah secara tepat dan maksimal serta tidak asal membuang sampah, apalagi membuang sampah sembarangan. Sekian tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.